Perkenalkan, nama saya Keliman Nathanael Ngantung dari Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 21212025. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran listrik. Keselamatan ketenaga listrikan. Penyebab kecelakaan listrik. 1. Sistem pekerjaan yang tidak aman. 2. Informasi yang tidak memadai. 3. Tidak adanya pelatihan. 4. Tahanan isolasi yang tidak memadai. 5. Aturan tidak yang aman. 6. Kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja. 7. Bekerja pada jaringan listrik hidup. 8. Alat uji yang tidak sesuai. 9. Pemeliharaan alat yang rendah. 10. Kegagalan untuk mengelola pekerjaan. 11. Orang tidak kompeten. 12. Kabel listrik yang tidak terisolasi. 13. Umur instalasi. Berikut ini adalah instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi atau distribusi, pemanfaatan. Instalasi tenaga listrik terdiri atas 1. Instalasi penyediaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkit tenaga listrik, instalasi transmisi tenaga listrik, dan instalasi distribusi tenaga listrik. 2. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik meliputi instalasi pemanfaatan tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tegangan rendah. Pengertian keselamatan ketenaga listrikan. Suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi yang disebabkan instalasi tenaga listrik peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. Andal instalasi memenuhi unjuk kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan. Aman, instalasi memberikan rasa nyaman dan aman kepada yang mempergunakan, dan instalasi terlindung dari kemungkinan bahaya atau gangguan dari luar sesuai standar yang berlaku. Akrab lingkungan, kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku. 3 faktor penyebab kebakaran atau segitiga api. Tempat kejadian kebakaran, TKK. Jenis atau klasifikasi kebakaran. Tersedianya perlengkapan pemadam api yang sifatnya portable seperti APAR, alat pemadam api ringan atau fire blanket, selimut api. Tindakan penanganan, tindakan evakuasi. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka kita dapat menemukan cara memadamkan api dengan benar, yaitu 1. Menurunkan kadar oksigen. 2. Mendinginkan suhu udara di bawah suhu kebakaran. 3. Meletakkan barang-barang yang mudah terbakar jauh dari sumber api. Faktor penentu bahaya listrik. 1. Tegangan V, arus A, tahanan R. V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I. Bahaya listrik. Bahaya listrik primer. Bahaya-bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung. Bahaya listrik sekunder. Bahaya-bahaya yang diakibatkan listrik secara tidak langsung, bukan berarti akibat yang ditimbulkannya lebih ringan dari yang primer. Sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung pada instalasi listrik bisa berbahaya atau tidak, tergantung dari 1. Tegangan, 2. Arus, 3. Waktu, dan 4. Kondisi badan manusianya. Sengatan listrik. 1. Tegangan sentuh. A. Sentuhan langsung. B. Sentuhan tak langsung. 2. Tegangan langka. Gangguan listrik bisa terjadi pada tiang saluran distribusi ke pelanggan dari 3 kawat fasa. Salah satu kawat fasa putus dan terhubung ke tanah. Idealnya ketika terjadi kawat fasa menyentuh tanah, maka pengaman listrik berupa fuse atau relay di gardu distribusi terdekat putus sehingga tidak terjadi tegangan gangguan tanah. Tahanan tubuh. Besar arus yang mengalir dalam tubuh akan ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh. Tegangan tergantung sistem tegangan yang digunakan. Tahanan tubuh manusia berkisar antara 500 ohm sampai 100.000 ohm, tergantung dari tegangan, keadaan kulit pada tempat yang mengadakan hubungan, dan jalannya arus dalam tubuh. Kulit yang terdiri dari lapisan tanduk mempunyai tahanan yang tinggi, tetapi terhadap tegangan yang tinggi, kulit yang menyentuh konduktor langsung terbakar, sehingga tahanan kulit ini tidak berarti apa-apa. Tahanan tubuh manusia ini yang dapat membatasi arus berdasarkan hasil penyelidikan oleh para ahli, maka sebagai pendekatan diambil harga tahanan tubuh manusia sebesar 1000 ohm. RU1 sama dengan tahanan pengantar, RKI sama dengan tahanan tubuh, RU2 sama dengan tahanan penghantar, RK sama dengan tahanan total, RK sama dengan RU1 tambah RKI tambah RU2. Kondisi terburuk, tahanan tubuh adalah tahanan kontak kulit ditambah tahanan internal tubuh. RK sama dengan 100 ohm tambah 100 ohm sama dengan 200 ohm. Arus yang mengalir ke tubuh I sama dengan V per R sama dengan 220 V per 200 ohm sama dengan 1,1 A. Kondisi terbaik, tahanan tubuh RK sama dengan 1000 K ohm
I sama dengan 220 V per 1000 K ohm sama dengan 0,22 mA. Tingkat bahaya arus listrik. Tingkat bahaya listrik bagi manusia salah satu faktornya ditentukan oleh tinggi rendah arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh kita. Sedangkan kuantitas arus akan ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh manusia serta tahanan lain yang menjadi bagian dari saluran. Tegangan sentuh, tabel 11,3. Tegangan sentuh yang aman. Orang dewasa AC 50 V, DC 120 V. Anak-anak, hewan peliharaan, binatang di taman, AC 25 V, DC 60 V. Kondisi kering sama dengan 50 volt, kondisi basah sama dengan 12 volt. Dampak sengatan listrik antara lain adalah gagal kerja jantung, ventricular fibrillation, yaitu berhentinya denyut jantung atau denyutan yang sangat lemah sehingga tidak mampu mensirkulasikan darah dengan baik. Kedua, gangguan pernafasan akibat kontraksi hebat, suffocation yang dialami oleh paru-paru. Tiga, kerusakan sel tubuh akibat energi listrik yang mengalir dalam tubuh. Empat, terbakar akibat efek panas dari listrik. Penanganan bahaya listrik PLTS. Tujuan ketiga listrik. Bahaya sentuhan langsung, cara mencegahnya. 1. Isolasi bagian aktif. 2. Penghalang atau selungkup. 3. Rintangan. 4. Jarak aman atau di luar jangkauan. 5. Gawai proteksi arus sisa. 6. Isolasi lantai kerja. Bahaya sentuhan tidak langsung. Cara mencegahnya. 1. Pembumian pengaman. 2. Hantaran pengaman. 3. Pembumian netral pengaman. Penyebab kebakaran dari listrik. Pertama, hubung singkat atau short circuit. Hubung singkat muncul jika sebuah kabel bertegangan terhubung dengan kabel ground atau kabel yang berbeda fasa bersentuhan. 2. Circuit overfuse, overload, overheating. Dalam kondisi ini, kabel atau peralatan listrik memiliki kuat hantar arus yang lebih rendah dari fuse atau pengaman yang dipasang. Sehingga ketika arus yang mengalir di kabel atau peralatan melebihi ratingnya sehingga tidak terjadi pemutusan arus oleh fuse. Ketiga, arus bocor, leakage current. Pemakaian material yang tidak standar, instalasi yang sudah melebihi masa pakai, kualitas pekerjaan yang buruk. Yang keempat, loss kontak listrik. Proses kontak dapat juga menyebabkan panas berlebih setiap kali kontak open atau close. Muncul bunga api. Bunga api ini cukup untuk menyebabkan kebakaran jika gas atau udara berada dalam lokasi bunga api tersebut. Instalasi yang memercikan api jika kena petir, sambungan antar kabel yang tidak baik, saklar yang memercikan api atau panas, material atau peralatan yang dipasang tidak sesuai, atau current capacity KI. Kebakaran karena listrik. Pertama, pembebanan lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, kebocoran isolasi, sambaran petir. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja atau safety adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman bebas dari kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja serta tiba-tiba dan menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa manusia. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja atau sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat kerja. Keselamatan kerja adalah menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan, baik jasmania maupun rohania, manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Tujuan keselamatan kerja. 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 2. Mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. 3. Mencegah atau mengurangi kematian. 4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap. 5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. 6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. 7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya. 8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. 9. Memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Dari sasaran tersebut, maka keselamatan kerja ditujukan bagi 1. Manusia, pekerja dan masyarakat. 2. Benda, alat, mesin, dan bangunan, dan lain-lain. 3. Lingkungan, air, udara, cahaya, tanah, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan. Perangkat keselamatan kerja. Untuk menghindari kemungkinan terburuk adalah apabila kita bekerja pada sistem kelistrikan, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri APD, memperhatikan rambu-rambu keselamatan kerja serta aspek keselamatan kerja lainnya, antara lain 1. Topi isolasi untuk menghindari kepala dari sentuhan listrik. 2. Sepatu yang berisolasi baik agar kalau terjadi hubungan listrik dari anggota tubuh yang lain tidak mengalir ke kaki
agar jantung tidak dilalui arus listrik. 3. Sarung tangan isolasi, minimal untuk satu tangan untuk menghindari lintasan aliran ke jantung apabila terjadi sentuhan listrik melalui kedua tangan. Bila tidak, satu tangan untuk bekerja sedangkan tangan yang satunya dimasukkan ke dalam saku. 4. Earplug, menghindari kerusakan atau gangguan pendengaran akibat tingkat kebisingan melalui nilai ambang B atas yang diizinkan. 5. Memperhatikan rambu-rambu keselamatan kerja. 6. Memperhatikan aspek keselamatan kerja lainnya. Pemeliharaan rooftop PV. Persiapan pemeliharaan. Sebelum melakukan pemeliharaan, pengguna diharapkan telah memahami dasar-dasar kelistrikan, komponen-komponen PLTS, dan keselamatan ketenaga listrikan. Sebelum melakukan pemeliharaan, pastikan telah menggunakan APD, tidak merokok di area PLTS, tidak memakai cincin gelang perhiasan dari logam. SLO PLTS 5 tahun dan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik TM 10 tahun dan TR 15 tahun. Masa berlaku SLO tersebut di atas akan dihabis sebelum masa berlakunya habis jika instalasi mengalami perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Berikutnya ada peralatan pemeliharaan. Persiapan kebersihan modul surya. Kurang lebih 3 bulan sekali tergantung lingkungan, dengan air bersih sudah cukup. Jadwal pemeliharaan. Harian 1. Cek kondisi peralatan atau komponen pada PV rooftop, apakah ada alarm pada LED atau monitor. 2. Cek kondisi permukaan PV rooftop, adakah kotoran yang menutupi. Untuk mingguan, nomor 1. Cek kondisi peralatan atau komponen PV rooftop, apakah ada alarm pada LED atau monitor. Nomor 2. Cek kondisi permukaan PV rooftop, adakah kotoran yang menutupi atau shading akibat pohon dan lain-lain. Nomor 3. Cek kondisi sambungan kabel di kombiner box aman, kering, dan bersih, dan tertutup terbebas dari serangga dan kotoran. 4. Cek kondisi kebersihan lingkungan, ventilasi rumah. 5. Cek ventilasi inverter bersih. Jadwal pemeliharaan untuk bulanan. 1. Cek kondisi peralatan atau komponen pada PV rooftop, apakah ada alarm pada LED atau monitor. 2. Cek kondisi permukaan PV rooftop, adakah kotoran yang menutupi, shading akibat pohon dan lain-lain. 3. Cek modul surya, apakah dalam kondisi baik, tidak pecah atau retak, tidak retak atau pecah. 4. Cek apakah semua MCB atau sekring pada panel distribusi DC masih beroperasi. 5. Cek apakah ada kebocoran elektrolit pada baterai bila menggunakan. 6. Cek apakah terminal baterai terlindungi dari bahan isolator, kencang, dan tidak berkarat, atau terjadi oksidasi yang ditunjukkan dengan timbulnya kerak berwarna putih. Nomor 7. Cek apakah semua MCB, sekring, SPD, dan energi meter pada panel distribusi AC masih dalam keadaan baik. Nomor 8. Cek sambungan apakah semua MCB, sekring, SPD, dan energi meter pada panel distribusi AC masih dalam keadaan baik. 9. Cek apakah semua kabel termasuk kabel jaringan dalam keadaan baik, dan lihat untuk keberadaan bekas goresan insulasi yang terbuka atau bentuk lain dari kerusakan, misalnya kabel rusak oleh perilaku binatang, kabel tersentuh pohon, ranting, atau tumbuhan lainnya. 10. Bersihkan modul surya dengan air dalam jumlah banyak dengan menggunakan spons dan tidak dengan deterjen. 11. Cek semua sistem pembumian terpasang dengan baik. Jadwal pemeliharaan 6 bulanan atau tahunan. Nomor 1. Cek kondisi sel surya, kaca pelindung dalam kondisi baik dan tidak retak. Nomor 2. Cek kondisi peralatan atau komponen PV rooftop, baut, penyangga atap dalam kondisi baik dan kokoh. Nomor 3. Periksa satu persatu panel surya dan rangkaian yang ada dengan mengukur tegangan kerjanya VMP dan arus kerjanya LMP. 4. Cek apakah terdapat serangga atau apakah terdapat kelembapan pada peralatan jika dipasang di luar ruangan, seperti junction box. Nomor 5. Periksa inverter dan kabel instalasi, baut. Nomor 6. Periksa baterai dan SCC jika menggunakan, pastikan dalam kondisi baik. Nomor 7. Periksa semua LED indikator pada inverter, pastikan tidak ada alarm. Catatan, umur kerja inverter dan SCC maksimal hingga 7-10 tahun sesuai merek, dengan garansi hingga 3-5 tahun. Umur instalasi pada rumah kurang lebih maksimal 15 tahun. Ilustrasi dampak shading atau bayangan. Dampak bayangan terhadap efisiensi produk listrik. Dampak bayangan terhadap modul surya. Terjadinya titik panas atau hotspot. Hotspot adalah titik panas yang terjadi akibat sebagian area dari modul surya mengalami shading dan menjadi beban karena menghasilkan energi yang rendah dibanding dengan bagian yang lain. Berikut gambaran kerusakan akibat adanya hotspot pada panel surya.
Ilustrasi dampak shading atau bayangan. Dampak modul surya kotor terhadap efisiensi produksi listrik. Dampak kotoran akan mengurangi daya yang dihasilkan oleh modul surya.